Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa. Saya Bambang Sunario, Widya Iswara Adi Utama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran materi pelayanan publik digital, di mana penyampaian ini saya sampaikan dalam rangka memenuhi tugas saya dalam mengikuti workshop pelatihan kepemimpinan pengawas dengan metode full e-learning. Bapak Ibu yang saya hormati, secara garis besar materi yang saya sampaikan terdiri dari pendahuluan, kemudian materi pokok, dan yang terakhir adalah penutup. Pada materi pokok pada materi ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah konsep kebijakan pelayanan publik digital, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, kemudian yang ketiga adalah komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tantangan implementasi pelayanan publik digital. Pada bagian pendahuluan, saya akan menyampaikan ini dalam waktu 30 menit. Yang pertama, tentunya saya mengucap salam. Kemudian saya memperkenalkan diri dan tentunya para peserta juga memperkenalkan dirinya. Kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran dan indikator hasil pembelajaran. Jadi deskripsi singkat tentang pembelajaran ini adalah mata pelatihan ini akan membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menguasai konsep dan praktek pelayanan publik digital. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dan praktek pelayanan publik digital. Indikator hasil pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta harus bisa menguasai 4 hal. Yang pertama, menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir, yang keempat adalah menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Materi pokok yang pertama adalah konsep pelayanan publik digital. Pada materi pokok yang pertama ini saya alokasikan selama kurang lebih 90 menit atau sekitar 22 JP. Secara garis besar materi ini, sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan tentang konsep pelayanan publik digital ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan slide yang terkait potret pelayanan publik di negeri ini. Hal ini saya anggap penting karena untuk menggugah perhatian peserta supaya lebih fokus tentang bagaimana kondisi pelayanan publik di negara kita pada saat ini. Kemudian dilakukan diskusi terkait potret tersebut, potret yang tadi saya sampaikan. Setelah itu kembali kepada masalah pembahasan. Dan pembahasan ini ada 3 bagian, 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah konsep pelayanan publik. Yang disampaikan adalah tentang pelayanan publik menurut Undang-Undang 25 tahun 2009, kemudian Permen 46 2003 dan lain-lain terkait. Dan setelah itu saya akan menyampaikan juga yang bagian yang kedua tentang e-government, disampaikan tentang pengertian sistem pelayanan terpadu yang mengacu pada PP 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan disampaikan pula tentang apa dan dasar penyelenggaraan mall pelayanan publik. Sedangkan untuk yang ketiga, yakni kebijakan terkait pelayanan publik digital. Di sini akan disampaikan tentang list atau daftar kebijakan terkait pelayanan publik yang tentunya dengan perkembangan yang demikian pesat di
Republik ini, dasar-dasar itu tentunya akan saya ambil yang terbaru. Materi ini saya sampaikan dalam bentuk ceramah interaktif yang tentunya akan diselingi dengan diskusi. Kemudian menginjak pada materi pokok yang kedua, materi ini adalah dengan judul jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga saya alokasikan, saya perkirakan 90 menit juga atau 2 JP, di mana secara umum materi ini berisi dalam implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi terdapat beberapa tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihat dari dua aspek utama, yaitu aspek kompleksitas dan aspek manfaat. Dari situ terbagilah 3 jenis, yakni publikasi, interaksi, dan transaksi. Setelah perbedaan mendasar dari masing-masing kategori dipahami dengan jelas oleh para peserta, maka akan saya lanjutkan materi dengan meminta kepada para peserta untuk secara berkelompok untuk melakukan simulasi. Simulasi ini yang saya maksudkan adalah mempraktekkan dengan mencoba memilih salah satu fitur pelayanan publik online yang dipilihnya. Jadi mereka akan menggunakan gadgetnya, kemudian dipresentasikan dan diulas oleh kelompok lain. Dari sinilah saya sebagai pemateri juga dapat melakukan evaluasi tentang sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Kemudian selanjutnya materi pokok yang ketiga adalah komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini akan saya sampaikan juga dalam waktu yang kurang lebih sama, 90 menit, kembali 2 JP. Intinya bahwa dalam materinya terdapat faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan dan kegagalan dari sebuah pengembangan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor-faktor ini juga merupakan pengembangan dari pelayanan publik berbasis digital yang disarikan dari proses di negara lain. Faktor pendorong di sini tidak hanya bersifat positif dalam perspektif pendorong keberhasilan misalnya, tapi juga pendorong yang sebaliknya, yang kegagalan. Dalam sesi ini akan digali pengalaman di antara peserta berdasarkan sukses story atau kegagalan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi di instansi atau unit kerjanya. Dalam sesi ini juga akan saya sampaikan contoh-contoh yang relevan tentang faktor-faktor pendorong. Kemudian guna membantu mensarikan dan menginternalisasi pembelajaran materi ini, setelah peserta memahami tentang faktor pendorong dan elemen sukses, maka saya akan meminta mereka untuk membuat SWOT analisis terkait pengembangan pelayanan publik di instansi atau unit kerja masing-masing, yang hasilnya nanti akan dipresentasikan, tentunya tidak oleh semua orang karena mungkin 40 orang semuanya, mungkin sebagian orang saja, dan nanti itu akan dijadikan bahan diskusi di antara mereka. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan dengan materi pokok yang keempat atau yang terakhir. Materi pokoknya adalah tantangan implementasi pelayanan publik digital. Ini juga alokasinya 90 menit atau 2 JP. Jadi setiap negara pasti memiliki kondisi dan kebutuhan yang unik. Demikian juga di Indonesia. Secara umum, setiap kementerian atau lembaga dan daerah juga memiliki kondisi dan kebutuhan yang unik terkait penerapan pelayanan publik digital. Jadi tidak semua seragam maksudnya. Kesiapan untuk memulai penerapan konsep digitalisasi pada pelayanan publik sangat bergantung pada kebutuhan dari masyarakat dan tentunya sumber daya yang tersedia.
Pembelajaran materi ini akan diawali dengan brainstorming untuk menggali wawasan peserta, yang kemudian dilanjutkan dengan menggali pengalaman peserta berdasarkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi di instansinya, atau mungkin mereka mempunyai pengalaman di unit kerja masing-masing. Dalam materi ini saya juga menyiapkan video atau film pendek tentang salah satu tantangan implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai pelengkap pembelajaran. Dan di penghujung dari semua sesi adalah penutup yang saya rencanakan dengan sepanjang durasinya 15 menit. Dalam sesi penutup ini saya akan membuat rangkuman dari seluruh materi bersama peserta, kemudian meminta umpan balik dari peserta, kemudian saya tentunya akan menutup materi dengan salam, dan paling akhir adalah peserta membubarkan diri. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.